Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahi Wadeha. Saya mahasiswi psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas mengenai kewajiban berbakti kepada orang tua, but is toxic parenting. Nah teman-teman, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya salah satu kewajiban dari seorang anak itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ayu amalin ahabbu ilallah. Seorang pemuda bertanya kepada Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah SAW menjawab, as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Bertanya lagi pemuda tersebut kepada Rasulullah, qala thumma ayu, lalu apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, thumma birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu bertanya lagi pemuda tersebut kepada Rasulullah, qala thumma ayu, lalu apa lagi Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, berdasarkan hadis tersebut, Rasulullah menegaskan bahwasannya salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Nah, tapi bagaimana kalau seandainya atau ternyata pola asuh yang orang tua kita terapkan itu menjadi toksik bagi kehidupan kita? Kalian pernah nggak sih berada di posisi atau merasa kalian tuh nggak pernah dikasih ruang untuk mengambil keputusan kalian sendiri? Kalian tuh selalu berada di posisi yang serba salah atau selalu disalahkan, dan kalian merasa tersakiti baik secara verbal maupun non-verbal. Kalau iya, bisa jadi loh teman-teman, kalian itu sedang dihadapkan dengan yang namanya toxic parenting. Lalu apa sih toxic parenting itu? Toxic parenting itu adalah pola asuh orang tua yang mengatur anaknya sesuai dengan keinginannya sendiri, tanpa menghargai perasaan dan pendapat sang anak. Biasanya anak yang besar atau diasuh dengan pola asuh toksik ini, mereka akan mudah merasa ketakutan dan merasa terkekang. Dan ketika mereka tumbuh dewasa, tidak jarang mereka menjadi pribadi yang lebih sering menyalahkan diri mereka sendiri dan memiliki kepercayaan diri yang rendah. Tapi saya percaya, dan mungkin kalian juga percaya, dan saya masih meyakini bahwasannya setiap orang tua menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Tidak ada orang tua yang sengaja menjadi toksik bagi anak-anaknya. Kalau ada pun ya dapat dihitung oleh jari lah ya. Nah, hal tersebutlah yang menjadikan orang tua itu berjuang dan berusaha keras untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Namun ada kalanya perjuangan, usaha yang mereka lakukan ini bukan memacu anak untuk menjadi lebih baik, justru malah menyakiti anak baik fisik maupun psikisnya. Banyak loh orang tua yang tanpa sadar mereka telah menjadi toksik bagi kehidupan anak-anaknya. Sebenarnya kalau kita runtut atau kita rinci lebih jauh lagi, tidak sepenuhnya ini merupakan kesalahan mereka, melainkan pola asuh mereka yang keliru. Banyak dari mereka itu tidak sadar atau bahkan tidak tahu bahwasannya perbuatan yang mereka lakukan ini bisa berdampak buruk kepada anak-anaknya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan 3 pola asuh yang termasuk dalam toxic parenting. Yang pertama itu ada pola asuh otoriter, yang kedua ada pola asuh permisif, dan yang terakhir itu ada pola asuh acuh. Nah, yang pertama itu ada pola asuh otoriter. Orang tua dengan pola asuh otoriter itu memiliki standar dan tuntutan yang tinggi terhadap anak-anaknya, tapi tidak disertai dengan respon dan dukungan terhadap kebutuhan anak. Nah, biasanya orang tua yang dengan pola asuh otoriter ini jarang sekali mendengarkan pendapat anak, dan anak dituntut untuk menjadi dewasa. Nah, yang kedua itu ada pola asuh permisif. Orang tua dengan pola asuh permisif ini memberikan dukungan dan memenuhi kebutuhan anak secara berlebihan. Anak tidak dituntut untuk menjadi dewasa, dan anak jarang sekali atau bahkan tidak pernah dihukum ketika ia melakukan kesalahan. Nah, yang terakhir itu ada pola asuh acuh. Orang tua dengan pola asuh acuh, mereka itu tidak terlibat dalam kehidupan anak. Mereka memberi kebebasan untuk anak melakukan hal apapun dan tidak ada support apapun untuk anak. Lalu apa saja sih ciri-ciri dari toxic parenting itu? Nah, yang pertama itu ada kelewat kritis. Apa-apa dikritik, anak melakukan kesalahan dikritik, anak melakukan kebaikan pun dikritik, sehingga anak berada di posisi yang selalu serba salah. Yang kedua itu ada melarang anak mengekspresikan emosi negatifnya. Anak nggak boleh marah, anak nggak boleh nangis, anak nggak boleh ngambek, dan lain sebagainya. Nah, hal ini tuh merupakan hal yang tidak sehat teman-teman. Padahal anak itu perlu dan butuh untuk menyalurkan emosi negatifnya. Hanya saja
perlu diajarkan atau dibimbing bagaimana cara mengendalikan atau meregulasi emosi tersebut agar nantinya tidak berdampak negatif baik pada dirinya sendiri maupun pada lingkungannya. Yang ketiga, ada berlebihan. Seperti yang kita ketahui bahwasannya segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya teman-teman. Orang tua ingin anaknya menjadi aman, tapi terlalu berlebihan dalam melindungi anak. Segala sesuatu yang berkaitan dengan anak dipantau dan diintai secara berlebihan, bahkan ikut campur terlalu dalam dengan urusan anak. Nah, yang keempat itu ada mengatur target dan tujuan anak. Nah, contohnya gini, nanti kamu masuk IPA ya, biar nanti kuliahnya gampang. Nanti kamu masuk jurusan ini ya, nanti kamu kuliah di sini, nanti kamu kerja di sini, nanti kamu kerja jadi ini, dan lain sebagainya. Ingat bahwasannya tugas orang tua itu bukan untuk menentukan masa depan anak, tapi membimbing anak untuk menggapai cita-citanya. Nah, yang terakhir itu ada membebankan suatu kebahagiaan kepada anak. Contohnya seperti ini, saya bahagia kalau anak saya jadi juara kelas, saya bahagia kalau anak saya ngambil jurusan ini, saya bahagia kalau anak saya kuliah di sini, kerja jadi ini, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya anak merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan orang tuanya. Nah, sekarang pertanyaannya, lalu bagaimana cara kita merespon atau menghadapi hal tersebut? Ketahuilah teman-teman bahwasannya hal tersebut sudah diprediksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah dan Rasulullah itu banyak mengingatkan loh kepada kita untuk terus berbakti kepada kedua orang tua. Ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amalan apa sih yang terbaik setelah sholat 5 waktu?" Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa seperti itu? Karena sudah diprediksi akan ada suatu masa, akan ada suatu keadaan di mana orang tua itu terlihat menjengkelkan di mata anak-anaknya. Contohnya seperti ini, "Sebel banget sih sama ibu, kenapa sih beliau nyuruh saya masuk jurusan ini, kerja di sini, kerja jadi ini, kenapa saya nggak boleh berteman sama si ini, dan lain sebagainya, padahal kan saya yang menjalani dan saya yang terjun langsung." Allah tahu hal itu akan terjadi, maka Allah sudah mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran, "Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan." Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepada kamu agar kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu. Nah, kapan sih berbuat baiknya? Kata Allah, "Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma." Ketika salah seorang di antara mereka atau kedua-duanya telah lanjut usia. Pertanyaannya, kalau mereka telah lanjut usia, berarti artinya kita sudah dewasa atau sudah remaja, atau dengan kata lain kita sudah dapat menentukan jalan pikiran kita sendiri tanpa perlu dituntun oleh orang tua. Tapi yang namanya orang tua, mereka selalu merasa bahwasannya mereka orang tua, dan anaknya, dan di mata orang tua anaknya adalah anak kecil yang masih perlu bimbingan, yang masih perlu arahan, dan lain sebagainya. Padahal anaknya sudah jadi direktur, anaknya sudah S2, S1, anaknya sudah mahasiswa, dan lain sebagainya. Allah tahu keadaan ini akan terjadi, keadaan di mana orang tua itu akan terlihat menjengkelkan di mata anak-anaknya. Maka kata Allah, "Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan kariman." Dan janganlah sekali-kali kamu mengatakan perkataan kepada kedua orang tua kamu, wala tanharhuma, dan janganlah sekali-kali kamu membentak keduanya, wa qul lahuma qawlan kariman, dan ucapkanlah dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Maka dari itu, ketika kita dihadapkan dengan yang namanya toxic parenting, ada kalanya kita harus patuh terhadap perkataan orang tua kita. Ya, cukup katakan, "Iya Pak, iya Bu." Tapi memang ada kalanya juga kita harus mengkomunikasikan hal tersebut kepada kedua orang tua kita, karena kita sendiri mempunyai kendali utuh terhadap hidup kita. Tapi jangan sampai perkataan atau komunikasi yang kita bangun dapat menyakiti atau melukai hati mereka. Sebagaimana penggalan ayat yang saya tadi bacakan, "Fala taqul lahuma uffin," dan janganlah sekali-kali kamu mengatakan perkataan kepada keduanya. Di sini, uffin di sini bisa bermakna juga dengan perkataan yang menyakitkan. "Wala tanharhuma," dan janganlah sekali-kali kamu membentak keduanya. "Wa qul lahuma qawlan kariman," dan katakanlah kepada mereka perkataan atau ucapan yang baik. Nah, maka dari itu kita harus mengkomunikasikannya dengan komunikasi yang asertif agar tidak menyakiti atau melukai hati mereka. Tapi mereka harus tahu bahwasannya kita itu terluka. Lalu bagaimana sih cara menyampaikan dengan cara yang positif tanpa perlu menyakiti atau melukai hati mereka?
Nah, itu perlu dilatih ya teman-teman. Bagaimanapun juga, surga itu ada di telapak kaki ibu, dan ridho ada di tangan mereka. Baiklah, cukup sekian dari saya. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.